Baik, selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada saat ini saya akan memperkenalkan nama saya Bernardus Solerubun, Kepala SD YPPK Piahar, Distrik Paruwari, Kabupaten Papua. Saya akan memperkenalkan kondisi sekolah yang ada di belakang saya, di latar belakang saya, dengan kondisi yang sedemikian. Di kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan kegiatan yang saya lakukan sebagai seorang kepala sekolah di SD YPPK Piahar, yang saya mengambil temanya pembinaan guru-guru dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar di SD YPPK Piahar melalui kegiatan in-house training atau IHT. Kenapa kami melakukan kegiatan IHT ini? Karena mengingat dengan perubahan kurikulum dari kurikulum K13 menjadi kurikulum Merdeka Belajar. Secara jujur bahwa kami di SD YPPK Piahar ini pada awalnya perubahan kurikulum ini kami baru masuk mendaftar sebagai Mandiri Belajar. Tahun pertama kami mendaftar sebagai Mandiri Belajar. Kemudian di tahun kedua baru kami masuk ke Mandiri Berubah. Sehingga Mandiri Belajar dan Mandiri Berubah kami harus belajar sendiri. Tidak sama dengan sekolah-sekolah yang memang sudah diwajibkan untuk mengikuti kurikulum Merdeka Belajar seperti sekolah penggerak. Dengan perubahan kurikulum inilah maka kami berusaha, apalagi saya sebagai kepala sekolah yang mempunyai suatu tanggung jawab mengenai tugas dan fungsi sebagai seorang manajemen, maka saya bertanggung jawab untuk mencoba melihat kurikulum Merdeka Belajar ini dan menerapkan di SD YPPK Piahar. Tantangan yang kami hadapi SD YPPK Piahar dengan perubahan kurikulum K13 ke kurikulum Merdeka Belajar, maka kami SD YPPK Piahar harus lebih banyak belajar, harus lebih banyak mengikuti kegiatan-kegiatan yang nuansa atau yang melibatkan mempelajari tentang kurikulum Merdeka Belajar. Tantangan yang kami hadapi, yang pertama adalah perubahan kurikulum, kemudian kedua kondisi sekolah yang memang sangat terbatas dengan fasilitas untuk mengakses kurikulum Merdeka Belajar ini, seperti laptop, komputer. Kemudian yang ketiga tantangan yang kami hadapi adalah keprihatinan orang tua sekolah terhadap orang tua, di mana hampir mayoritas anak-anak yang masuk di YPPK Piahar latar belakang orang tuanya adalah ekonomi lemah, sehingga orang tua banyak yang hanya sibuk mencari nafkah sementara tidak memperhatikan perkembangan pendidikan anak-anak. Ini yang menjadi tantangan berat buat kami SD YPPK Piahar untuk mencoba menghadapi tantangan ini dengan melakukan suatu perubahan. Tindakan kolaborasi yang kami lakukan untuk SD YPPK Piahar, terutama mengenai kurikulum Merdeka Belajar, yaitu memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk mengikuti
webinar tentang kurikulum Merdeka Belajar atau juga mengikuti workshop-workshop. Ketiga, sekolah melakukan workshop sendiri untuk memperdalam tentang kurikulum Merdeka Belajar. Dan yang ketiga, harus mendatangkan para narasumber atau teman-teman sekolah-sekolah penggerak yang sudah mampu melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar bisa dapat membantu kami. Pelaksanaan kegiatan in-house training atau IHT di SD PPKP hari ini didasarkan pada Permendikbud seperti yang tertera pada layar atau slide. Tujuannya dari IHT yang dilakukan di SD PPKP hari ini agar kami semua bisa memahami, menganalisis, dan menyusun kerangka kurikulum operasional di SD PPKP hari ini. 2. Memahami perencanaan proyek penguatan profil belajar Pancasila. Dan yang ketiga, memahami prinsip dan tujuan metode dari perencanaan berbasis data yang digunakan untuk merencanakan program di SD PPKPH. Keempat, mengetahui kegunaan dan perkembangan pelatihan teknologi prioritas yang mendukung implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Mekanisme dari penyelenggaraan IHT di SD PPKP hari ini adalah seperti yang tertera pada slide. Hasil dari kegiatan yang kami lakukan lewat kegiatan dalam IHT ini atau kegiatan IHT ini di SD PPKPR adalah: 1. Bapak Ibu guru dapat memahami kurikulum Merdeka profil belajar Pancasila dan mengimplementasikannya dalam pembelajaran sesuai dengan peranannya masing-masing. 2. Bapak Ibu guru bersama kepala sekolah bisa dapat menyusun visi dan misi. 3. Bapak dan Ibu guru mampu membuat program-program pengajaran berbasis kurikulum Merdeka Belajar. 4. Bapak Ibu guru mampu membuat perangkat pembelajaran berbasis kurikulum Merdeka. 5. Bapak Ibu guru menyusun kalender sekolah. 6. Bapak Ibu guru menyusun modul ajar. Dan yang ke-7, Bapak Ibu guru mampu memberikan evaluasi dan penilaian berdasarkan kurikulum Merdeka Belajar. Itulah hasil kegiatan yang kami lakukan di SD PPKPR lewat IHT yang kami lakukan sekarang. Penutup, demikian laporan kegiatan yang saya lakukan dengan berjudul Pembinaan Guru-Guru dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka di SD PPKPR melalui kegiatan in-house training atau IHT dalam rangka memenuhi persyaratan dalam mengikuti lomba apresiasi GTK HGM 2023. Semoga dengan laporan ini dapat membantu peserta agar dapat mengikuti lomba tersebut. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.